Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya Muhammad Firdaus, NPM 19640135. Saya mahasiswa aktif Universitas Islam Kalimantan Muhammad Arsyad Al-Banjari, Prodi Teknik Sipil. Kali ini saya ingin menjelaskan perkembangan Islam di Nusantara. Perkembangan Islam di Nusantara. Sejak zaman prasejarah, penduduk bulan Indonesia dikenal sebagai pelayar-pelayar yang sanggup mengarungi lautan lepas. Sejak awal Masehi, sudah ada rute-rute pelayaran dan perdagangan antar kepulauan Indonesia dengan berbagai daerah di daratan Asia Tenggara. Wilayah Barat Nusantara dan sekitar Malaka sejak masa kuno merupakan wilayah yang menjadi titik perhatian, terutama karena hasil bumi yang dijual di sana menarik bagi para pedagang dan menjadi daerah lintasan penting antara Cina dan India. Sementara itu, pala dan cengkeh yang berasal dari Maluku dipasarkan di Jawa dan Sumatera untuk kemudian dijual ke para pedagang asing. Pelabuhan-pelabuhan penting di Sumatera dan Jawa antara abad ke-1 dan ke-7 Masehi sering dianggap para pedagang asing seperti Lamri, Parus, dan Palembang di Sumatera. Para pedagang yang berasal dari Timur Tengah, mereka tidak hanya membeli dan menjajakan barang dagang, tetapi ada juga yang berusaha menyebarkan agama Islam. Dengan demikian, agama Islam telah di Indonesia ini bersama dengan kehadiran para pedagang Arab tersebut, meskipun belum tersebar secara intensif ke seluruh wilayah Indonesia. Teori masuknya Islam di Nusantara. Teori Gujarat. Teori berpendapat bahwa agama Islam masuk Indonesia pada abad 13 dan membawa berasal dari Gujarat, India. Dasar dari teori ini adalah A. Kurangnya fakta yang menjelaskan peran bangsa Arab dalam menjalani Islam di Indonesia. B. Hubungan dagang Indonesia dan India telah lama melalui jalur Indonesia, Kombay, Timur Tengah, Eropa. C. Adanya batu nisan Sultan Samudra Pasai yaitu Malik Al-Saleh tahun 1297 yang bercorak khas Gujarat. Hal ini juga bersumber dari keterangan Marco Polo dari Venesia, Italia, yang pernah singgah di Perwairela tahun 1292. Ia menceritakan bahwa di Perlak sudah banyak penduduk yang memeluk Islam dan banyak pedagang Islam dari India yang menyebarkan ajaran Islam. 2. Teori Mekah. Teori ini merupakan teori baru yang muncul sebagai sanggahan terhadap teori lama, yaitu teori Gujarat. Teori Makkah berpendapat bahwa Islam masuk Indonesia pada abad ke-7 dan membawanya berasal dari Arab, Mesir. Dasar teori ini adalah A. Pada abad ke-7 yaitu tahun 674 di pantai barat Samudra sudah terdapat perkampungan Islam Arab dengan pertimbangan bahwa pedagang Arab sudah mendirikan perkampungan di Kanton sejak abad ke-4. Hal ini juga sesuai dengan berita Cina. B. Kerajaan Samudra Pasai menganut aliran mazhab Syafi'i, di mana pengaruh mazhab Syafi'i terbesar pada waktu itu adalah Mesir dan Mekah, sedangkan Gujarat atau India adalah penganut mazhab Hanafi. C. Raja-raja Samudra Pasai menggunakan gelar Al-Malik, yaitu gelar tersebut berasal dari Mesir. Pendukung teori Makkah ini adalah Hamka, Venur, dan T. W. Arnold. Pada ahli yang mendukung teori ini menyatakan bahwa abad 13 sudah berdiri kekuasaan politik Islam. Jadi masuknya ke Indonesia terjadi jauh sebelumnya, yaitu abad ke-7, dan berperan besar terhadap proses penyebaran adalah bangsa Arab sendiri. Teori Pasai. Teori ini berpendapat bahwa Islam masuk ke Indonesia abad ke-13 dan membawanya berasal dari Pasai atau Iran. Dasar teori ini adalah kesamaan budaya Persai dengan budaya masyarakat Islam di Indonesia, seperti A. Peringatan 10 Muharram Asyura atas meninggalnya Hasan bin Hussein, cucu Nabi Muhammad,
yang sangat dijunjung oleh orang Syekh atau Islam Iran di Sumatera Barat. Peringatan tersebut dengan upacara tabwik atau tabut. Sedangkan di Pulau Jawa ditandai dengan pembuatan bubur syurok. B. Kesamaan ajaran Syafi'i yang dianut Syekh Siti Jenar dengan Syafi'i dari Iran yaitu Al-Hulaj. C. Penggunaan istilah bahasa Iran dalam sistem pengeja huruf Arab untuk tanda-tanda bunyi harakat. D. Ditemukannya makam Maulana Malik Ibrahim tahun 1419 di Gresik. E. Adanya perkembangan leran di Giri, daerah Gresik. Leran adalah nama salah satu pendukung teori ini, yaitu Umar Amir Hussein dan P.A. Hussein. Cara masuknya Islam di Nusantara, itu yang pertama melalui perdagangan. Pada abad ke-7 Masehi, bangsa Indonesia kedatangan para pedagang Islam dari Gujarat atau India, Persia, dan bangsa Arab. Mereka telah ambil bagian dalam kegiatan perdagangan Indonesia. Hal ini konsekuensi logisnya menimbulkan jalinan hubungan dagang antara masyarakat Indonesia dan para pedagang Islam. Melalui perkawinan atau pernikahan. Karena pernikahan dilakukan dengan putri raja, maka banyak keluarga raja atau bangsawan masuk Islam, kemudian diikuti oleh rakyatnya. Dengan demikian Islam cepat berkembang. Itu ketiga, melalui pendidikan. Perkembangan Islam yang cepat menyebabkan munculnya tokoh ulama dan publik yang menyebarkan Islam melalui pendidikan dengan mendirikan contohnya seperti pondok-pondok pesantren. Cara masuknya Islam itu keempat, politik. Seorang raja mempunyai kekuasaan dan pengaruh yang besar dan memegang peranan penting dalam proses Islamisasi. Jika raja sebuah kerajaan memeluk agama Islam, otomatis rakyatnya akan berbondong-bondong memeluk agama Islam, karena masyarakat Indonesia memiliki kepatuhan yang tinggi dan raja selalu menjadi panutan rakyat. 5. Melalui dakwah di kalangan masyarakat. Di kalangan masyarakat Indonesia sendiri terdapat juru-juru dakwah yang menyebarkan Islam di lingkungan. Antara lain, Dotori Bandang menyebarkan agama Islam di daerah Goa atau Sulawesi Selatan. Tua Tanggang Parang menyebarkan Islam di daerah Kutai, itu Kalimantan Timur. Seorang penghulu dari Demak menyebarkan agama Islam di kalangan para bangsawan Banjar, itu Kalimantan Selatan. Para wali menyebarkan agama Islam di Jawa dan lain-lain. Yang keenam yaitu seni budaya. Perkembangan Islam dapat melalui seni budaya seperti bangunan masjid, seni pahat, seni tari, seni musik, dan seni sastra. Yang ketujuh yaitu tasawuf. Seorang sufi bisa dikenal dengan hidup dalam keserhanaan atau kesederhanaan. Mereka selalu menghayati kehidupannya masyarakat yang hidup bersama di tengah-tengah masyarakatnya. Yang berikutnya, faktor-faktor Islam masuk di Nusantara. Faktor masuk. Yang pertama yaitu ajarannya sederhana, mudah dimengerti dan diterima. Yang kedua, syaratnya mudah, hanya dengan mengucapkan kalimat syahadat yang berisi pengakuan adanya Tuhan yang Maha Esa dan Muhammad utusan Tuhan, Allah. 3. Islam tidak mengenal kasta sehingga lebih mudah menarik bagi rakyat biasa yang jumlahnya justru lebih besar. 4. Upacara-upacara keagamaan sangat sederhana. 5. Islam disebarkan dengan cara damai lewat kesenian dan akulturasi dengan kebudayaan setempat. 6. Jatuhnya Majapahit dan Sriwijaya yang menyebabkan kerajaan-kerajaan Islam berkembang pesat. Perkembangan Islam di Sumatera. Kerajaan Samudra Pasai munculnya pada
pertengahan abad 13 kerajaan pertama di Indonesia letaknya di pesisir timur Laut Aceh. Sekarang Kabupaten Lok Seumawe dengan raja pertama Sultan Malik Al-Saleh sebagai kerajaan Aceh. Berdiri pada tahun 1514 di ujung Pulau Samudra, pendidikannya Sultan Ali Mughayat Shah mengalami kejayaan pada pemerintahan Sultan Iskandar Muda menjalani kerjasama dengan kerajaan Turki Utsmani Ottoman. Setelah Sultan Iskandar Muda, pemerintah kerajaan berturut-turut dipimpin oleh Sultan Iskandar Sani, Sultan Ratu Syafuddin, Tajul Alam, Sultan Syarif Alam, Sultan Inayah, dan Sultan Kamal Shah. Perkembangan Islam di Jawa. Perkembangan Islam di Jawa tidak bisa dilepaskan dari para wali songo adalah sebagai berikut. A. Maulana Malik Ibrahim atau Maulana Maghrib atau Syekh Maghribi. 4. Sunan Ampel. C. Sunan Bonang. D. Sunan Giri. E. Sunan Derajat. F. Sunan Kalijaga. G. Sunan Kudus. H. Sunan Muria. Dan I. Sunan Gunung Jati. Di samping Wali Songo menyebarkan agama Islam di Jawa, tidak lepas dari peranan kerajaan Islam sebagai berikut. Yang pertama yaitu Kerajaan Demak, Kesultanan Pajang, Kerajaan Mataram, Kerajaan Cirebon, dan Kesultanan Banten. Perkembangan Islam di Sulawesi. Masuknya Islam di Sulawesi tidak terlepas dari peranan Sunan Giri di Gresik. Hal ini karena Sunan Giri mendirikan pondok pesantren yang banyak muridnya. Yang keempat yaitu perkembangan Islam di Kalimantan. Pada abad ke-16, Islam mulai memasuki kerajaan Sukadana. Pada tahun 1509, kerajaan Sukadana resmi menjadi kerajaan Islam. Kerajaan Islam Banjar di bagian selatan Pulau Kalimantan tahun 1926. Tokoh yang berjasa dalam perkembangan Islam di Sulawesi adalah Pangeran Antasari dan Sultan Amiruddin Khalifatul Mukminin. 5. Perkembangan Islam di Maluku dan Irian Jaya. Penyebaran agama Islam di Maluku tidak terlepas dari jasa para santri Sunan Derajat yang berasal dari Ternate dan Hitu sejak pada abad ke-15. Di Maluku ada 4 kerajaan Islam: Ternate, Tidore, Bacan, Celolo. Tokoh yang berjasa dalam penyebaran Islam Sultan Jainal Abidin berhasil mengembangkan agama Islam ke Maluku dan Irian Jaya bahkan sampai Filipina. Kesimpulannya yaitu perkembangan Islam tidak lepas dari adanya para pedagang yang terdapat di Indonesia dengan tujuan berdagang. Perkembangan Islam di Indonesia juga tidak lepas dari penyebaran agama Islam yang dikenal dengan Wali Songo dan di Jawa dan Toloto di Sulawesi. Proses penyebaran Islam di Indonesia tidak lepas dari alkulturasi dengan kebudayaan lama sebelum masuknya Islam. Terima kasih. Sekian, itu saja dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.